Kasus pengeroyokan terhadap kedua korban, yakni korban Erwin Arfah dan korban Aldi Wirandi, terjadi pada tanggal 29 Mei 2023. Kala itu, korban Erwin Arfah mengikuti kegiatan pengukuhan dari organisasi daerahnya yang dimulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 1 siang. Memasuki waktu isoma, korban Erwin Arfah mengecek ponselnya. Dilihatnya ada sebuah notifikasi yang masuk dari salah satu grup chat di mana memperlihatkan foto dari sebuah spanduk yang bertuliskan undangan perang terbuka untuk TATG. Kemudian, salah satu temannya yang tergabung dalam grup tersebut bertanya siapa yang masih ada di kampus. Korban menjawab bahwa dia yang masih berada di kampus. Teman yang bertanya inilah yang merupakan korban lainnya, yakni korban Aldi Wirandi. Korban Erwin Arfah yang memang masih berada di area sekitar kampus langsung diminta tolong untuk mengecek keberadaan spanduk tersebut apakah memang benar adanya atau tidak. Sambil menunggu temannya yang lain datang, korban pun melangkahkan kakinya menuju ke lantai 2 Menara Iqra. Awalnya dia cek ke menara sebelah kanan namun tidak ada, hingga ternyata keberadaan spanduk tersebut berada di sebelah kiri. Segeralah korban mengabari korban lainnya, yakni korban Aldi Wirandi, bahwasanya spanduk tersebut memang benar adanya. Sembari juga menunggu kedatangan seniornya yang lain yang katanya akan menyusul mereka, korban Erwin pun menyempatkan diri untuk mengambil foto spanduk tersebut. Setengah jam kemudian, korban yaitu Aldi Wirandi pun datang. Keduanya lalu melangkahkan kakinya naik ke atas lantai 2, tempat di mana spanduk tersebut dipasang. Awalnya mereka mengira bahwa spanduk tersebut pasti ada yang menjaga, namun ternyata tidak ada. Kala itu, sebelum menaiki anak tangga, kedua korban sempat memantau keadaan sekitar. Tanpa disengaja, mereka melihat seseorang yang menurutnya tampak mencurigakan. Tiba di sana, mereka segera melepaskan spanduk tersebut dikarenakan merasa bahwa tulisan yang ada dalam spanduk tersebut mengandung makna yang bersifat provokatif. Ketika spanduk telah ditinggalkan, tiba-tiba datang 3 orang pelaku, yaitu Rashid, Jasmine, dan Reski. Salah satu pelaku yang bernama Reski rupanya saling mengenal dengan salah satu korban, yaitu Aldi Wirandi. Salah seorang pelaku langsung bertanya alasan mengapa korban menanggalkan spanduk tersebut yang langsung disangkal oleh korban. Pelaku beralih kepada korban yaitu Erwin Arfah. Belum sempat pertanyaan dijawab, tiba-tiba pelaku lainnya bertanya, "Kamu angkatan berapa? Kamu jurusan apa?" Di mana pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh korban dengan perasaan yang takut. Lalu salah satu pelaku memojokkannya ke dinding sembari menarik kasar kerah kemeja putih yang dikenakan oleh korban pada hari kejadian tersebut. Dikarenakan terhalang oleh tiang, jadi pada awalnya pelaku berpikir bahwa hanya korban Aldi Wirandi yang meninggalkan spanduk tersebut. Pelaku bernama Jasmine yang masih merasa kesal karena hal tersebut langsung dibawanya Aldi Wirandi ke dalam ruang kelas untuk kembali diberi pukulan. Sebelum itu, korban Erwin Arfah sempat melihat temannya dilayangkan sebuah pukulan yang langsung mengenai ujung kanan matanya. Seperkian menit kemudian, setelah saudara Aldi Wirandi dibawa keluar oleh 5 orang pelaku, langsung mendatangi saudara Erwin Arfah yang tanpa menunggu lama, langsung melakukan pengeroyokan bersama-sama terhadap korban dengan dipukul dan diinjak. Di saat bersamaan, korban Aldi Wirandi memanfaatkan situasi tersebut untuk melarikan diri.
Sedangkan korban Erwin Arfa pada awalnya juga berusaha melarikan diri, namun gagal karena terus dicegat. Hingga ketika telah berhasil, korban Erwin Arfa langsung berlari sekencang mungkin, yang pada akhirnya dia pun tiba di parkiran gedung FKIP. Namun, para pelaku kembali melakukan pengeroyokan kepada korban Erwin Arfa. Ketika korban kembali ditangkap oleh pelaku yang bernama Jasmine, secara tiba-tiba ada beberapa mahasiswa yang merupakan senior korban yang sudah disebutkan namanya tadi, melihat kejadian tersebut, langsung berusaha mengalihkan perhatian para pelaku. Para pelaku yang perhatiannya sudah teralihkan langsung mengejar mereka. Tidak berselang lama setelah itu, korban Erwin Arfa memutuskan untuk bersembunyi di salah satu ruangan dalam gedung FKIP sembari menyesalkan perasaannya. Masih berada dalam ruangan yang sama, 3 orang mahasiswa menghampiri korban Erwin Arfa yang kebetulan saling mengenal dengan ketua organisasi kedua korban. Ketiga mahasiswa tersebut mengajak korban ke Fakultas Teknik untuk bertemu dengan ketua organisasi korban sembari akan dikawal. Tetapi korban Erwin Arfa menolak karena si korban sudah ingin pulang. Lalu korban Erwin Arfa berjalan ke parkiran untuk mengambil motornya. Sekitar 500 meter dari kampus, korban kembali menghubungi korban Aldi Wirandi, bertanya kepada temannya yang diberi jawaban bahwa temannya berada di kos teman satu organisasi mereka. Korban Erwin Arfa menyusul ke sana. Kedua korban, ketua organisasi mereka, dan beberapa orang senior telah berada di sana. Mereka menyarankan agar kedua korban untuk membuat laporan ke Polsek Rapocini karena video pengeroyokan telah beredar luas di sosial media. Maka dapat dikatakan bahwa alat buktinya sudah cukup kuat. Setelah beristirahat beberapa saat, korban dengan didampingi oleh ketua organisasi dan beberapa senior langsung ke Polsek Rapocini untuk membuat laporan. Lalu, kedua korban diarahkan untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara. Korban Erwin Arfa mengalami luka gores dan berdarah di bagian kepala, sedangkan korban Aldi Wiran mengalami memar dan bengkak pada bagian pipi kanan dan luka memar pada bagian mata. Malam harinya, BAP dilakukan di Polsek Rapocini. Kami menarik satu benang merah atau kesimpulan bahwasanya berdasarkan LP atau laporan polisi dari Polrestabes Makassar dengan nomor LP _384 Romawi 5 2023 Restabes Makassar Sek Rapocini menjelaskan bahwa yang menjadi korban pada kasus pengeroyokan tersebut adalah 2 orang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang bernama Erwin Arfa dan Aldi Wirandi yang ditangani langsung oleh penyidik atas nama Bribda Aswin Hidayatullah. Kasus pengeroyokan ini masih dalam tahap penyelidikan, akan tetapi mengalami sedikit hambatan. Salah satu alasan yang menjadi faktor penghambat dari kasus ini adalah pelaku yang tertangkap tidak ingin menyebutkan nama-nama pelaku lainnya karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan atau perjanjian antara pelaku bahwasanya jika salah satu dari mereka kemudian tertangkap, maka harus merahasiakan nama-nama pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut. Lanjut, maka dari itu kelompok kami beranggapan bahwa para pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun akibat dari tindakan para pelaku. Korban mengalami luka ringan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 170 ayat 2.1e yang menyatakan bahwa dengan penjara selama-lamanya 7 tahun, ia dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan luka. Jadi kesimpulannya dari LP dan dari hasil wawancara kami menjelaskan bahwasanya pelaku dapat ditahan dengan hukuman penjara selama 7 tahun
akibat tindakan pelaku yang mengakibatkan luka ringan pada pelaku. Juga berdasarkan pasal 170 ayat 2.1e yang menyatakan bahwa dengan penjara selama-lamanya 7 tahun jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan sesuatu luka.